Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MKS 3A mata kuliah Perilaku Islami Organisasi akan menjelaskan tentang permasalahan yang berhubungan dengan perilaku Islami berdasarkan akhlak Rasulullah. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Aprilia Fadilatul Nikmah NIM 1264062011013, 2. Elisa Nursandia Sunandar NIM 1264062011033, 3. Nur Anis Sofiana NIM 1264062011044. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian nuzulul Quran. Nuzulul Quran terdiri dari dua kata, yaitu nuzul dan Al-Quran yang berbentuk idhofah. Penggunaan kata nuzul dalam istilah nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran tidaklah dapat kita pahami maknanya secara harfiah, yaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sebab Al-Quran tidaklah berbentuk fisik atau materi, tetapi pengertian nuzulul Quran yang dimaksud adalah pengertian majazi, yaitu penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam ghaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril. Muhammad Abdul Azim Al-Zarqani mentakwilkan kata nuzul dengan kata i'lam atau seperti yang dikutip oleh Rifat Syauqi Nawawi dan Muhammad Ali Hasan. Alasannya, yang pertama, mentakwilkan kata nuzul dengan i'lam berarti kembali pada apa yang telah diketahui dan dipahami dari yang diajunya. Yang kedua, yang dimaksud dengan adanya Al-Quran di Laul Al-Mahfudz, Baitul Izzah dan dalam hati Nabi Muhammad SAW juga berarti bahwa Al-Quran telah diiklamkan oleh Allah pada masing-masing tempat tersebut sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebenaran. Yang ketiga, mentakwilkan kata nuzul dengan iklam hanyalah tertuju pada Al-Quran semata dengan semua segi dan aspeknya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai definisi perilaku Islam. Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berpikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non-fisik. Perilaku juga diartikan sebagai suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya. Reaksi yang dimaksud digolongkan menjadi dua, yakni dalam bentuk pasif atau tanpa tindakan nyata atau konkret, dan dalam bentuk aktif atau dengan tindakan konkret. Sedangkan dalam pengertian umum, perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Perilaku Islami berarti segala tindakan perbuatan atau ucapan yang dilakukan seseorang. Sedangkan perbuatan atau tindakan serta ucapan tadi akan ada kaitannya dengan agama Islam. Semuanya dilakukan karena adanya kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran, kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan. Perilaku Islami adalah perilaku normatif manusia yang normanya diturunkan dari ajaran Islam dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Materi selanjutnya tentang akhlak perbuatan Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW adalah suri tauladan yang baik dalam berbagai hal, termasuk dalam perbuatan atau akhlak. Berikut akhlak Rasulullah SAW yang patut diladani umat Islam. Yang pertama yaitu ikhlas. Rasulullah SAW terkenal dengan keikhlasannya, terutama dalam beribadah. Al-Kafai mendefinisikan ikhlas sebagai meniatkan ibadah, sehingga hanya Allah semata yang disembah. Pendapat lain menyebutkan ikhlas adalah membersihkan hati, ucapan, dan amal. Yang kedua yaitu yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal adalah akhlak Rasulullah SAW yang patut dicontoh setiap umat Islam dalam menjalankan segala urusan, baik urusan agama maupun urusan dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umat manusia untuk bertawakal kepadanya. Yang ketiga yaitu jujur. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat sidik atau jujur. Kejujuran beliau sudah biasa sejak kecil saat ikut berdagang bersama pamannya Abu Thalib.
Kejujuran adalah salah satu bukti keimanan seseorang. Kejujuran akan mengantarkan hidup menuju ketenangan. Yang keempat yaitu amanah. Amanah adalah akhlak Rasulullah SAW yang paling menonjol. Beliau dikenal sebagai sosok yang jujur dan amanah atau terpercaya, baik sebelum diutus menjadi Rasul maupun setelahnya. Hal itulah yang menjadikan masyarakat Arab memilih beliau untuk menjaga barang titipan mereka. Dan yang kelima yaitu murah senyum dan selalu ceria. Rasulullah SAW adalah sosok yang murah senyum dan selalu ceria. Beliau juga selalu mengeluarkan perkataan yang baik. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa perkataan yang baik akan menaikkan derajat di surga. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat perilaku Rasulullah. Sifat perilaku Rasulullah sama halnya dengan sifat wajib bagi para rasul. Ada 4 yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Yang pertama adalah sidik. Sidik memiliki arti selalu benar atau jujur. Sifat ini pasti dimiliki oleh setiap rasul. Sebab tidak ada seorang pun rasul yang berbohong kepada orang lain. Dan sifat ini pula yang sangat melekat pada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah amanah. Amanah memiliki arti dapat dipercayai. Segala perbuatan dan perkataan yang ditunjukkan oleh Rasul itu semuanya sudah pasti dapat dipercayai. Begitupun juga dengan sifat Rasulullah. Segala perkataan dan perbuatan Rasulullah itu sudah pasti dapat dipercayai. Yang ketiga adalah tablik. Tablik memiliki arti menyampaikan. Tidak pernah sekalipun Rasulullah menyimpan wahyu yang diberikan kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri maupun hanya untuk keluarganya sendiri. Setiap wahyu yang disampaikan kepadanya akan disampaikan kembali kepada umat manusia. Yang terakhir atau yang keempat adalah fatonah. Fatonah memiliki arti cerdas atau memiliki kecerdasan yang tinggi. Sebab kecerdasan tersebut dibutuhkan karena berkaitan dengan misi suci yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga dengan sifat Rasulullah. Beliau juga memiliki kecerdasan yang tinggi. Yang selanjutnya adalah implementasi sifat perilaku Rasulullah dalam organisasi. Nabi Muhammad SAW pernah memberikan pernyataan bahwa seluruh manusia itu hakikatnya adalah seorang pemimpin. Pelambangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, bahwa seorang pemimpin itu harus dari kalangan yang pandai atau cerdas. Dalam artian, ketika dalam sebuah organisasi, jika seorang pemimpinnya itu cerdas, akan mempermudah mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Yang kedua adalah bahwa seorang pemimpin itu harus disukai oleh sebagian besar umat yang dipimpinnya. Karena jika seorang pemimpin dalam organisasi disukai oleh sebagian besar anggotanya, itu akan mempermudah berjalannya organisasi tersebut ke depannya. Selanjutnya, bahwa seorang pemimpin itu tidak boleh terlalu kenyang ataupun terlalu lapar. Memberikan pengertian bahwa seorang pemimpin itu selayaknya bukan dari kalangan orang yang miskin, karena hal itu akan mengganggu kinerja kepemimpinannya. Mungkin yang dimaksud dari sini adalah ketika orang tersebut miskin, pemimpin tersebut akan lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan organisasinya. Selanjutnya yang terakhir,
Di samping sifat-sifat Nabi Muhammad yang berupa sidik, amanah, fatona, dan tabligh, juga patuh dan bahkan harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang akan menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat, ataupun jika dalam organisasi hal tersebut akan menjadi tumpuan harapan bagi anggota-anggota dari kepemimpinnya tadi. Selain poin-poin 4 tadi, masih banyak lagi implementasi dari sifat Rasulullah dalam sebuah organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.